warahmatullahi wabarakatuh. Wacana pemindahan ibu kota negara akhirnya tertuliskan dalam sebuah undang-undang, yaitu UU IKN, Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang disahkan pada 18 Januari 2022 lalu. Dalam UU IKN, tertuliskan bahwa IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua, yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadikan kota berkelanjutan dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Visi yang sangat besar, namun dengan perencanaan yang sulit ditemukan. Itu adalah salah satu dan beberapa hal yang dipersoalkan oleh banyak orang tentang pemindahan ibu kota negara ini. Mari kita bahas tentang pemindahan ibu kota negara bersama saya, Dewi Aminah, kelas 10-1. Mari kita bahas kembali tentang pemindahan ibu kota negara. Sejak awal perancangan pemindahan ibu kota negara, saya secara pribadi bertanya-tanya, kenapa sih pemerintah itu ingin memindahkan ibu kota negara? Nah, ternyata ada dua kategori atau faktor besar, yaitu faktor lingkungan hidup dan faktor pembangunan ekonomi. Faktor lingkungan hidup. Lingkungan hidup di wilayah Jakarta dan Pulau Jawa pada umumnya sudah sangat rusak dan tidak bisa lebih lama lagi menanggung beban ibu kota negara. Dan harapannya setelah pemindahan ibu kota negara di wilayah Jakarta bisa lebih hidup, lebih bersih lagi dengan ketersediaan udara dan air bersih, dan harapan Pulau Jawa bisa perlahan dipulihkan kembali. Yang kedua yaitu faktor pembangunan ekonomi. Adanya kebijakan ini untuk merespons adanya ketimpangan pembangunan akibat keberadaan ibu kota negara di Pulau Jawa. Dampaknya, pembangunan hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Harapannya setelah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, pembangunan ekonomi bisa lebih merata. Nah, namun jika kita lihat, itu memang sebuah fakta, bisa dilihat langsung, karena itu adalah sebuah fakta. Namun, jika dilihat solusinya, sepertinya kurang nyambung dengan permasalahan ini. Nah, misalnya saja faktor lingkungan hidup. Jelas-jelas, masalah lingkungan kita itu karena masalah korupsi. Dampaknya, hukum yang ada tidak memadai dan penegakannya juga kurang bagus. Korupsi membuat hukum tidak berlaku, semuanya bisa dengan uang. Nah, beberapa kasus terkait perizinan sering terjadi di pembangunan di suatu wilayah tanpa kajian lingkungan sehat. Tiba-tiba sudah dapat izin saja. Nah, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara pemindahan ibu kota negara. Nah, bisa saja cara ini tambah memperparah keadaan. Yang di sini belum sembuh, yang di sana juga ikutan tambah sakit. Di sana pula lingkungan bisa dibilang tidak terlalu baik juga. Aktivitas perkebunan dan pertambangan yang masif sudah membuat sebagian lingkungan mulai menjadi rusak. Pemindahan ibu kota ke sana tanpa rancangan yang jelas bisa membuat lingkungan rusak dan terancam kekeringan. Dan di sana pula sering terjadi krisis air bersih. Ini masih masalah air. Belum lagi masalah tentang satwa langka. Nah, di Jakarta sudah sangat minim kecuali manusia. Di Kalimantan adalah pusat satwa langka yang dilindungi. Nah, satwa langka ini juga terancam apabila pemindahan ibu kota negara tanpa rancangan yang jelas. Secara pribadi, saya tidak menolak kebijakan ini. Namun, saya juga tidak sepenuhnya menerima kebijakan ini. Yang saya minta hanya sebuah perencanaan jelas, terukur dan berbasis bukti yang dapat menggambarkan kehidupan ibu kota ini ke depannya dan dapat menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan kebijakan ini.
Sekian dari saya tentang pemindahan ibu kota negara. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.